Oke, siap ya? Siap. Oke, we start. Ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. Are you okay? Okay. Yes, I'm very okay. Oh, are you ready to study? Yes, I'm ready to study. So now we are going to study about conjunction. Conjunction is in Indonesia kata yang digunakan untuk menghubungkan hal-hal yang setara ataupun yang tidak setara. Berarti selabel dan tidak selabel. Jadi sesuatu yang selabel kan gampang dihubungkan. Nah, yang tidak selabel itu bagaimana? Dan Harus ada penghubung nah. Nah, penghubung ini disebut diplomat. Nah, diplomat toh, negosiator. Negosiatornya ini adalah conjunction kalau dalam kelas kata. Oke? Nah, kinds ragam-ragamnya terbagi menjadi dua. A itu compound conjunction dan B complex conjunction. Apa itu compound conjunction? Yang pertama adalah conjunction yang menghubungkan hal-hal yang setara. Ini dia yang dia bahas. Kalau hal yang setara berarti apa di sini sama. Misal adjektif kemudian conjunction ketemu adjektif. Kemudian apalagi noun conjunction ketemu noun. Sarah and Vera. Itu kan noun dan noun. Oke? Kalau adjektif kind and apa lagi tuh? Baik dan bagus. Baik dan jelek. Apa? Baik dan non-kind. baik dan pintar atau apa terserah. Kemudian verb dan verb, pergi dan Pergi. kembali. Kan, pergi dan datang gitu. Datang pergi. Main clause dan main clause. Berarti dua kalimat ya nih, pakai satu conjunction. Harap makan dan Aufa tidur, bukan kebalikannya. Iya. Tapi bisa dibalik, tergantung yang sebenarnya. Ya. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada. Nggak ada. Ya. Ini main clause artinya kalimat ya, kalimat biasa. Satu kalimat, makan, saya makan, dan harap belajar. Gitu. Nah, kinds koordinatif conjunction, ragamnya juga itu ada dua. Ini kan korelatif conjunction dan koordinatif conjunction satu dan korelatif conjunction. Nah, note secara struktur koordinatif conjunction itu apa? Definisinya adalah conjunction yang terdiri dari satu kata. Misal, anggotanya ini kalau mau memahaminya dengan sederhana sebut aja fun boys. Ini punya kata sendiri, F untuk for karena ya, A untuk N dan N untuk nor dan titik-titik tidak, nanti lebih lanjutnya dapat di sana. Jangan usah ditanya. But tetapi, okay. B, O itu or, Y itu yet bermakna tetapi juga, S itu so bermakna sehingga. Jadi disingkatnya kalau nggak mau susah, fun boys, ingat aja itu. Untuk apa? Untuk conjunction yang setara. Satu kata. Sorry. Note. And, but, and nor dan tapi atau menghubungkan antara word, phrase atau clause. Menghubungkan kata, frase atau clause. Clause itu kan conjunction subject verb kan? Ya. Bisa dipakai untuk itu. For, so, yet, and nor hanya untuk menghubungkan antar clause, antar kalimat lah begitu. For, so, and yet penulisannya didahului koma. Yet terdapat pola inversi. Inversi itu pembalingan subjek menjadi verb. Kan subjek verb dibalik menjadi verb jadi subjek. Paham maksudnya? Karab, ghost, jadinya ghost karab. Gitu? Nah, kalau misalnya kalimat awalnya goskar, Nanti kayak ada kan syarat-syarat pembalikannya. Kalau akan dapat nanti di kalimatnya contohnya toh.
Oke, kita masuk ke contoh ya, supaya lebih mengerti teks ini. Nah, yang pertama, example great Raja, Karab dapat pergi ke Bonto Macina pada hari Minggu atau hari Senin. Karab can go to Bonto Macina on Sunday or Monday. Berarti ada di situ satu kata Sunday. Bahasa Inggrisnya Sunday, Inggrisnya juga Sunday. Bisa Sunday or Sunday. Or mandi. Mandi. Or Ya. mandi. Kalau orang British English dia menyebutnya mandi. Atau mandi. Iya mandi. 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 Oke. Nah, conjunctionnya apa di situ Karab yang dipakai? Or setara enggak? Ya sama kan, penghubung kata dengan kata, satu kata dengan satu kata. Nah, sekarang yang masuk nih adjective plus adjective, adjective dan adjective. Vera is friendly and patient atau patiently? Nation. Nah, itu kan friendly adjective. Nah, yang harus kita temukan adalah adjective lah. Nah, maka yang salah adalah patiently. Ini kita coret. Oke. Saya dapat dengan LY-nya. Ah, benar. Karab is short. Karab pendek. But his girlfriend is tall. Pembanding. Ini kan dia menghubungkan antara kalimat dengan kalimat. Main clause. Ini kan main clause satu kalimat nih. Ini main clause. Subject verb itu disebut main clause kan? Ya. Nah, penghubung antara kalimat dengan kalimat lah. Subject verb dan subject verb. Ngerti? Kan tetapi harus dia berlawanan. Kalau pacarnya Karab cantik, Berarti jelek dong. Saya. nah, yang bukan pacarnya Karab jelek. Artinya toh? Kan jangan dibandingkan dengan Karabnya. Iya. Maksudnya yang bukan pacarnya Karab itu jelek. Bisa? Nanti saya kan lebih ganteng. Ya, bisa jadi. Ya. Kau kan ciptaan Tuhan, mana ciptaan Tuhan itu dianggap buruk? Nah, Lah, berarti kalau orang lain ganteng jelek berarti buruk. dia menghina ciptaan itu. Dah. Iya enggak? Iya. Nah, berikutnya, makanya saya berani nih. Saya mengatakan Karab itu ganteng. Karab is handsome, but rather crazy. Karab itu gagah, tapi agak gila. Rada artinya. Agak-agak. Ada juga ya. Dari dolar juga. Tunggu. Ini saya ada yang salah juga. Ada anunya itu. Itu Sunday nonnya. Ya, non. Full. Sorry, ada di sini ini kan frase ini. Makanya saya agak bingung dikit. Is very handsome. Ini kan adjektif. Ini ada adjektif kan di sini. Mana? Karena handsome ini kan gagah toh. Ya. Cek dong. Berarti ini very pasti adverb kan. Ya. Ya. Ini apa namanya? Adverb phrase. Adjective phrase lah. Adjective phrase. Iya, iya. Yang dua kata ini kan, ini ada adjective, ada headnya di sini berarti adjective phrase kan? Ya. Ya. Ini namanya Adjective phrase. adjective phrase. Karena Siberia. Nah, but ini kan bisa ini adjective Ya, radar itu gila, gila. agak. Ini adverb, berarti headnya di mana? Headnya di sini karena sini kan? Adverb atau adjective? Adverb lah. Itu aja. Ah iya sih, salah tuliskan. Tuh. Hah? Nah, ini penghubung antara frase dengan frase. Loh? Adjective phrase dengan adjective phrase. Oke? Tunggu. Yang mana? Adverb ditulis di situ kenapa bukan adjective? Semua penjelas adjektif apa? Kerap Semua beda ya. Oh iya. Frase, Kalau kan? semua penjelas noun itu adjektif, semua penjelas adjektif itu adverb. ya, bukan adjective phrase kan? Ya. Semua penjelas adverb adalah Adjective adverb itu phrase. sendiri.
Nah, kalau Seperti dibilang adverb phrase apa? ya penjelas adverbnya adverb Adverb sendiri. sendiri. Iya. Oke. Ini nggak jelas. Ya, ini nggak mikir apa. Nah, lalu Aupa is kind. Bisa di and he is not arrogant. Aupa itu baik dan dia tidak arogan. Mau diinversi, dibalik ini itu. Nah, nor ini kan bisa kita ini pola aja sebenarnya. Maksudnya jangan sampai kita biasanya kan orang-orang bule itu orang asli Inggris itu maksudnya yang bahasa ibunya adalah bahasa Inggris. Terkadang dia punya gaya bahasa yang berbeda loh. Maksudnya sama ini. Mana ini he is not arrogant. Kemudian dia hilangkan anunya. Not-nya ada balik di inversi itu. He is menjadi is he not arrogant. Harusnya kan bertanya itu, tapi kan tidak kan? Kenapa? Karena ada nor di situ. Nur aja yang membedakan. Iya, akhirnya diinverinversi dan bukan tanda tanya. Harusnya kan Karab is handsome. Is Karab handsome? Apakah Karab handsome? Di sini enggak. Karena ada kemasukan nor dan maknanya menjadi negatif. Dan ini bukan kata tanya. Buktinya apa? Tidak ada tanda tanya di ujungnya. Kalau ndak pakai nor berarti tinggal tambah koma ya di depan kain. Ya bisa. Tapi belum perlu disuruh koma di sini. Iya kan? Enggak, Jin. Enggak pakai koma dulu lah. Toh? Iya. Ada kan pola lain itu. Ini dulu. Toh? Enggak usah pakai koma. Belum ada di koma-koma di sini. Toh? Oke, ada Ustaz. Ngerti kan? Oke, kita lanjut. Kita masuk yang kedua, korelatif. Korelatif. Nah, double R ini. Nah, masalah. Siapa yang nulis ini? Tongkar? Iya. Baik, kita murid-murid. Correlative conjunction. Conjunction yang berpasangan. Hey. Both, keduanya maksudnya ini ya. Both you and I, kamu dan saya. Keduanya kamu dan saya. Nah? Atau terjemahan yang resminya itu baik kamu maupun saya. Ngerti? Both you and I, baik kamu maupun saya, gitu kan? Both itu artinya baik. Keduanya. Keduanya. Untuk dua orang ini maksudnya kan both itu dua. Both itu dua Iya, artinya. tapi diterjemahkan menjadi baik. Misalnya both Karab and Aupa, baik Karab maupun Aupa. Maksudnya dua orang itu. Ini both artinya keduanya. Kalau sendiri ki both Nggak bisa. harus untung ada. Makanya ada titik-titik atau harus diisi pelakunya siapa di situ. Paham? Nah, not only tidak hanya, but also bisa saja tidak hanya Karab, tetapi juga Aupa. Smart. Smart. Paham? Either itu pasangannya, karena ini berpasangan nih, or misalnya di bawahnya whether. Tapi kebanyakan itu either. Satu gini kayaknya. Either. Ini aja. Either Karab or Aupa. Nah. Jika bukan Karab berarti Aupa. Sama aja sebenarnya, baik. Pokoknya ini satu yang tercapai. Sebentar, Pi, contoh Pi. Neither nor, ini kalimat positif bermakna negatif. Kalimat positif bermakna negatif. Nah. Itu ada tidak di ujungnya, baik titik-titik maupun tidak. Kayak bagaimana itu? Susah dimengerti titik-titik itu. Lewat contoh paling enak. Toh? Ya enggak? Nah, kita masuk ke keterangan 1. Menghubungkan antar subjek. Untuk A selalu bertemu dengan plural. Mana ini? Both. Ini. Ya kan? Keduanya toh, baik Karab maupun Aupa. R, nggak bisa is. Ngerti? Karena ada dua. Karena ada dua. Dua subjek kan? Satu di subjek. Buat Karab dan Aupa. Satu subjek itu, tapi plural. Kan books itu satu subjek toh? Ketemu R toh? Jumlah bukunya yang jam. Begini Karab, bukan dua subjeknya. Subjeknya itu Aupa, satu. Aupa sama saya subjek kan? Satu, iya, satu kesatuan itu. Satu kesatuan. Tapi dua jamai karena dua orang. Ya udah itu. Bukan dua subjeknya satu. Siapa subjeknya?
Ya Karab dan Aupa. Dua itu. Dua orang. Dua orang. Nah, maksudnya kan Yang dimaksud saya ya tadi, oke. bukan dua subjek, dua orang, subjek satu. Ngerti? Ya, ya. Kan di garis itu ditulis S. Berapa S-nya? Satu gitu subjeknya toh. Ya. Nah, both untuk B, C, D, part mengikuti subjek yang kedua. Maksudnya begini, apabila yang di sini jamak, maka Anda mengikuti jamak. Kalau yang di ujung di sini jamak tunggal, maka Anda mengikuti tunggal. Ngerti? Yang di belakangnya ikut. Yang di belakang, iya. Itunya dilihat. Kalau ini kan dua-duanya yang pertama dilihat. Yang B, C, D itu yang di ujungnya subjek dilihat. Biar jamak di sini, tapi kalau tunggal di sini tetap dihitung tunggal. Ngerti? Korelasi conjunction cuma dia A B C D doang. Soal anunya anggota-anggotanya. Ya, itu aja. Enggak ada yang lain. Nggak ada. Oh, berarti Sampai berapa ditulis di situ? iya, Sa. Iya. Terus maksudnya dalam kalimat biasa terjadi enggak? Ya pasti. Ini kalimat ini selalu muncul di TOEFL. Kalimatnya ini either or, salah satunya. Pokoknya biar ada ini barang ini. Selalu di soal grammar TOEFL keluar. Nanti kalau cara Biasanya itu kan dia bilang not only, langsung dia bilang ini yang paling sering nih, either neither. or, langsung ini ini bukan or di sini, neither nor ini. Nor ini. Ya. Pasti saya salah tulis sekali lagi. Nah, rangkap. Bisa begini ke dalam. Silakan. Neither nor. Ngerti Karab? Nah kita masuk contoh. Gimana lagi? Tahu itu? Cara menganalisis ketika didapat ada contoh kalimat toh. Ya. Ada kalimat nah ada dalam ini cara menganalisanya bahwa ini korelatif conjunction bagaimana? Tidak ada jurusan mau korelatif. Kan dua kata itu, dua conjunction itu. Ini kan satu conjunction, satu voice. Toh? Satu conjunction. Ini kan satu. Ya. Ada yang dua sana. Ini dua. Nah, ini kan setara nih. Ya, ini tidak setara. Nah, itu yang berpasangan. Namanya pasangan dua toh? Ya udah berarti kalau ada kata-kata both, not only atau either atau neither dalam kalimat berarti Ya, harus ada itu Pak ya. Kalau biasanya kan nanti di conjunctionnya either itu pasangannya or, neither itu pasangannya nor, begitu Ji. pasti begitu. Iya pasti. Udah. Kalau nggak pasti ya bagaimana? Yang tidak berarti begini. Ya udah begitu aja. Kan yang begitu yang pasti. Yang tidak pasti yang begini. Aduh. Lalu mau bagaimana? Ya enggak saja. Mau begitu kan? Mau begitu. Ya begitulah. Sekarang Karab. Ini yang contoh yang satu. Both Karab and Aupa is atau are? Mana? Are clever atau is clever? Lah, ada kan? Kenapa are? Karena ada dua orang. Saya mau jawab. Yang mana? Ya, yang nomor satu. Both? Well, Sharaf and Auga. Baik Karab maupun R. are ya? Karena itu, mana tadi plural itu jadi begitu R. Ya berarti mati is ya. Ya. Karab juga benar. Jangan kasih mati, Sir. Udah mati itu, udah dihapus. Nggak ada. Nomor dua, not only Karab but also Aupa is atau are? Islah. Kenapa is? Karena itu. Ah, tetapi kok Auganya. Subjek karena ini terakhirnya. dia mengikuti ke sini. Iya, kan Auga satu di. Terakhirnya. Cari kalau dua Auga. Emang ada Maka kita larikan begini. Nah, toh? Ya. Nah. From Sulawesi, dari Sulawesi. From America. Ya boleh lah. Either Karab or Vera likes. Apa yang salah? Karena dia mengacu ke Vera, bukan mengacu ke la. Fire. Noun singular. Kenapa? Spiral. Ada spiral dalam. Wih. Ya, ini. Ini dulu dikasih stop.
Nor. Apa tadi yang ditambahkan Mister yang netter Ji? Nor. Nor. Oh, oke. Jadi ini menjadi noun. Ini like-nya ke sini. Oke. Ada masalah sampai sini? Apa masalahnya? Spidol. Gitu. Kau memang selalu kau cari ini kalau sikapmu ini memang sangat bagus. Oke. Kita lanjut ya. Ya. Neither Vera nor her friends play hide and seek. Main sembunyi-sembunyi. Nah, yang mana di sini? Play. Play karena Karena tadi disebut play. Karena S. ini jamak, noun, ini kan noun singular. Ini noun Plural. plural. Berarti ini mati. Kayak tadi kita disebut play jadi disebut play. Toh? Ya. Kedua, menghubungkan antar clause, not only but also. Neither dan neither nor. Terdapat inversi. Terdapat inversi itu apa? Pembalikan subjek verb menjadi verb subjek. Apa inversi itu, Karap? Membalikan Pembalikan apa? subjek verb Menjadi? verb subjek. Kau apa? Pembalikan dari verb verb subject. Tak balik kok Ya, dia. dari subject verb menjadi verb subject. Oke. Pola not only verb plus subject but also plus subject plus verb. Ngerti? Kerap? Nah, sama ini. Neither verb plus subject or kan neither itu pasangannya nor. Ada yang salah kan? Ini leraknya kita membahasnya. Kelihatan yang salah. Neither verb subject nor subject verb. Berarti yang diinversi kalimat yang pertama. Kalau yang tadi yang di sini yang mana yang inversi? Ini. Karena tidak ada neither depannya sini lah. Toh? Langsung Ji. Iya. Langsung Ji or nor. Toh? Nor. Ini nih. Untuk mengatakan tidak dari kalimat positif bermakna dengan negatif. Tapi nah inversi gitu. Kalau di sini ada nor, berarti ada neither dan nor. Kalau di sini ketika dia hanya mau nor dipakai, maka dia balik saja ini subjek verbnya bermakna negatif. Oke, kalau ada neither kenapa? Ada nornya. Ya. Hah? Not only Karab is smart, but also he is clever. Tidak hanya Karab. Nah, bagaimana bahasa Indonesia nih? Tidak hanya Karab pintar. Karab tidak hanya pintar. Nah, Karab tidak hanya pintar, tetapi juga cerdik. Nah, diinversi Ki, jadinya turun menjadi kan not only nih. Ya. Karab ini dibalik. Jadi gini. Nyong. Oh? Jadinya not only is Karab smart, but also he is clever. Tapi kalau secara makna kan sama gitu. Sama aja. Tapi kalau kau masukkan not only, Ya. balik. Maksudnya begitu anunya, aturan. Not only Karab, smart. Oh, kalau not only itu Itu lihat contohnya di atas. Not only itu dibalik gitu, diinversi gitu. Ya. Ini menjadi verbnya kan ini. Maka dari ke depan. Kan pembalikan subjek verb. Mana subjeknya di sini? Karab kan? Verbnya is. Ini subjek. Ya. Ini subjek nih. Ini verb. Balik nih. Ini verb, ini subjek. Oke. Namanya inversi, kembalikan. Kata apa saja Mister yang inversi? Bukan kata, Ketika ada not conjunction-nya. Conjunction-nya. Berarti dari Iya, conjunction. conjunction-nya maksudnya. Itu dia, not only sama neither neither. nor. Oh iya. Hah? Ketika ada not only dalam kalimat, berarti dia pasti verb subjek juga. Oke, Karab. Ya.
Oke, berikutnya Iya. Tapi jadi berapa kompleks? banyak. Nanti kan sedikit jadi kasih contoh. Nah, conjunction kita masuk bagian B, complex conjunction. Conjunction yang menghubungkan hal-hal yang tidak setara. Tadi kan yang setara nih. Toh? Ada yang setara tadi toh? Iya. Baguslah. Ini menghubungkan hal-hal yang tidak setara. Because of pasukannya itu Wow. semua conjunction kecuali compound conjunction. Because of. Lupa tuh. Ada yang sedikit saya lupa. Mohon maaf. From. Oke. Nah, because after, if, when itu adalah complex conjunction ya. Mana? Itu. Nggak ada Ji. Mana-mana? Because, after, it, when, while, Ya. dan lain-lain nah, tidak ditulis nih. Nanti kita mempelajarinya di materi clause. Itu adalah namanya compound conjunction. Ngerti? Sorry, bukan complex conjunction. Oh, itu anggotanya kompleks. Ya. Oke, sudah. Polanya subject verb plus complex conjunction. Ya, satu mau diambil contohnya di situ. Because lah yang pertama toh. Ya. Karat menangis karena Vera menangis. Nah, jangan dia ganti itu. Karim mau balik. Hah? Karim. Kan mas. Ya, Karim Jelek menangis. banget gitu maknanya loh. Ya, enggak enak masa Karim selalu menangis orang bijak ganteng Iya. begini. Karim Enggak terima gitu. Oke. kau harus menerima karena Nah, bisa Mister. Itu jelek sekali maknanya loh. mau menangis itu tanda orang hatinya peka. Bukti. Itu Tapi subjek kedua ini. kau gak sepakat sama si Vera. Gua nangis gara-gara. Ya enggak masalah lah. Karim menangis karena Vera menangis. Nah, conjunction subject verb. Mana di situ? Kan ada di sini. Saya nyebut di sini ada main clause. Ya. Karena di bukumu itu kan biasa ada main clause. Istilahnya main clause kan? Ya, kelas type. Nah, main clause di mana? Main clause itu sama dengan kalimat, induk kalimat. Ini Karim menangis, Kenapa Karim menangis? ini disebut main clause. Itu induknya. Main Headnya clause. ya. Ya. Apa itu namanya? Induk kalimat ya? Induk kalimat. Bapak kan. Nah, conjunction kan saja per ini clause toh. Disebut clause juga, Iya. disebut sub atau anak Kalimat. kalimat. Pertanyaanmu apakah ini aja semua conjunction? Ini kategorinya, banyak nama-nama conjunction yang belum disampaikan karena nanti sesuai Anda temukan pada saat materi Anda meningkat. Namun inilah inti-intinya untuk membuat yang lain dipahami. Toh? Karena tinggal masukkan klasifikasinya klasifikasi mana toh. Oke? Nah, conjunction subject verb, sub clause atau anak kalimat, induk kalimat, anak kalimat. Nah, apa namanya ini? Kompleks conjunction. Ini kan conjunction ya toh? Ya. Nah, Subordinatif. ayolah, itulah namanya. Subordinative conjunction, sub clause, SC. Ini SC, Source. SC atau ini MC. Toh? Ya, MC. Master of Oh. Ceremony. Berarti selama ini itu yang ku kerja di buku merah main clause dan sub clause itu dia complex conjunction. Ya, ketika dia because, tapi kan enggak. Ya ada di situ after, before. Iya. Itu materinya namanya adverbial clause, tapi tidak disebut di situ adverbial clause. Karena masuk masih materi buku
satu. Nanti pi di buku 3 pi itu ada kasih tahu ke aku mana itu. Saya juga nggak mau tahu, dia kasih tahu kok. Kenapa tuh tahu nih? Pintar bintang ini, saya udah bilang-bilang. Oke, Karap. Apa Pak? Any question? Ada pertanyaan? You don't have any question. Clear ya? Hah? Cukup? Ya cukup. Bagus lah, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung buka. Revision landing. Hmm. Kamu dulu deh. Oke, saya kira begitu. Mereka tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Kita anggap paham saja kalau dia tidak bertanya. Oke? Kalau tidak bertanya ada dua kemungkinan toh. Tahu dan tidak tahu. Tapi karena tadi itu tahu, Ji, berarti dia anggap mau kau tahu. Ya. Yang lainnya, ya itu saya tidak tahu. Iya. Dan tidak mau tahu. Kenapa nggak mau tahu? Bukan urusanku. Either. Oke, saya kira begitu Soalnya teman-teman semua seluruh dunia yang menonton. Ini kan jangkauannya ke seluruh dunia Facebook toh. Anu juga YouTube. Pokoknya TikTok dan lain-lain sebagainya. Jangkauannya sedunia aja. Oke. Bye bye.